senantiasa atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada ilmu yang baik kecuali ilmu itu dapat memberikan manfaat baik bagi diri kita ataupun baik orang lain. Di antara kebermanfaatan ilmu itu adalah dengan cara diajarkan atau dibagikan. Dan insya Allah pada kesempatan saat ini nanti ada teman dari guru-guru kita yang akan membagi ilmu dan pengalamannya bagi kita sebagai bukti akan kebaikan daripada ilmu itu sendiri. Semoga nanti kelak ilmu ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya, terkhusus dan khususnya juga untuk narasumber tersendiri. Yang terhormat Bapak Haji Intis Sutisna sebagai penasehat MGMP Matematika yang alhamdulillah senantiasa hadir di hadapan kita semua dan saat ini sudah berada dengan kita. Kemudian yang terhormat kepada Ibu Mahfazah sebagai Ketua MGMP, semoga Allah senantiasa memberikan mereka kesehatan, sehat lahir dan sehat batin, sehingga senantiasa dapat menggerakkan MGMP ini, membawa MGMP ini terus berjalan dengan sebaik-baiknya dan dapat memberikan manfaatan untuk seluruhnya, khususnya kita semuanya. Yang terhormat seluruh pengurus MGMP yang dibanggakan dan seluruh guru matematika terkhusus yang terhormat. Calon guru penggerak berbagi. Langsung saja, sebelumnya biasanya dalam kegiatan ini sudah ada pembacaan kurikulum kita. Mungkin saat ini tidak perlu Ustaz, karena insya Allah semuanya guru-guru sudah tahu siapakah narasumber kita yang akan berbagi ilmunya, pengalamannya sebagai calon guru penggerak Kota Tangerang. Persilakan. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan tentunya selamat pagi buat kita semuanya. Kurang semangat sepertinya ya. Jadi nanti biar lebih semangat. Tadi mungkin karena baru dikasih makanan kayaknya ya. Jadi tadi kayaknya senyum-senyum pas kata sambutan belum ceria. Pas pengurus ngasih makanan udah kelihatan cerianya ya. Jadi mungkin sebelum biar kami ini dari tadi jantungnya udah kemana sekali Pak gitu ya. Belum lagi tadi Bapak datang semua sama Bu Ida di sini. Pak Nandi gimana nih sama Bu gitu ya. Jadi inilah mungkin keberadaan kami mencoba nanti berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi mungkin biar lebih semangat boleh kita pakai berdiri semuanya dulu. Mungkin dari tadi belum berdiri setelah nyanyi Indonesia Raya. Nah jadi mungkin kalau nanti saya sapa MGMP Matematika, jawaban kita hebat dan luar biasa. Jadi mungkin kita coba sekali dulu Bapak Ibu ya. Yang di belakang juga boleh Pak. Oke, saya sapa MGMP Matematika Kota Tangerang, hebat dan luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu. Jadi di sini boleh saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nawati Girsa, saya mengajar di SMA Negeri 2 Kota Tangerang, mengajar dari tahun 2011. Nah di sini kami berbagi berempat. Nanti saya materi yang pertama adalah tentang filosofi KHD dalam pembelajaran. Di sini yang kami ambil adalah tentang bermain dalam pembelajaran matematika. Tapi Bapak Ibu tentunya di sini saya pribadi tidak langsung ke materi permainan ya. Jadi mungkin boleh kami di sini sebelum saya menyampaikan saya sampai grogi ya. Jadi kami ucapkan terima kasih dulu kepada Pak Enti sebagai penasihat IMGP Matematika yang sudah hadir, yang memberikan semangat kepada kami buat hari ini Pak Enti. Mohon maaf nanti Pak ketika ada penyampaian kami yang kurang atau lebihnya mohon dimaafkan Pak sebelum kami melanjutkannya.
Ketua MGMP Bu Faja. Terima kasih juga buat diberikan kami kesempatan untuk berbagi hari ini, dan juga untuk Pak Nurul sebagai ketua panitia untuk hari ini, dan semua kepada Bapak Ibu guru yang hadir di sini. Jadi selanjutnya Bapak Ibu di sini selanjutnya yang akan kami sampaikan adalah alur pembelajaran merdeka. Mungkin juga Bapak Ibu sudah tahu, kami di pendidikan guru penggerak itu diberikan sistem pembelajaran merdeka. Merdeka itu merupakan singkatan M, mulai dari diri sendiri. Yang kedua adalah eksplorasi konsep. Yang ketiga adalah R, itu ruang kolaborasi. Kemudian D, demonstrasi kontekstual. Kemudian E, elaborasi pemahaman. K, itu koneksi antar materi. Kemudian A, aksi nyata. Jadi mungkin kalau ada di sekolah Bapak Ibu guru penggerak atau CGP yang dari pelajaran lain, mungkin hal ini sudah Bapak Ibu disaringkan juga. Nah, jadi mungkin juga ini alur pembelajaran merdeka ini dilatih ke kita di CGP, dan mungkin juga boleh kita nanti laksanakan di pembelajaran kita. Artinya mungkin di sini sudah dijelaskan apa itu mulai dari diri sendiri. Mungkin seperti pertanyaan reflektif, memantik materi-materi sebelum kita mengajar, kita tanya materi apa yang akan kita lanjutkan. Jadi kita tanya dulu, mungkin tren sekarang diagnosis, ya. Kemudian di sini ada eksplorasi konsep, baru kita memberikan materi apa yang akan kita ajarkan. Kemudian diupayakan ada ruang kolaborasi, diskusi. Jadi dalam setiap pembelajaran itu diupayakan ada ruang kolaborasi antar siswa. Mungkin nggak mesti harus rame-rame, boleh berdua. Kalau sendiri bukan diskusi, ya. Jadi harus minimal berdua atau dikondisikan dengan kelas yang ada. Kemudian di sini demonstrasi kontekstual, ada penugasan, lalu ada elaborasi pemahaman. Nah, mungkin di sini kita ada penguatan Bapak Ibu dari instruktur. Jadi setelah kita ada di kelas, ada penguatan dari instruktur. Mungkin juga posisi kita sebagai guru, mungkin di elaborasi pemahaman. Setelah mereka kolaborasi atau menyampaikan tugas-tugasnya, baru kita hadir, kita meluruskan seperti ini materi yang mungkin ada siswa kita yang pemahamannya mungkin menurut kita belum pas, boleh kita luruskan. Kemudian koneksi antar materi boleh kita sampaikan. Nah, kaitan materi ini dengan sebelumnya atau yang akan datang. Baru di sini mungkin aksi nyata, boleh berupa tugas atau mungkin proyek-proyek yang tentunya akan dilaksanakan. Nah, kemudian Bapak Ibu, mungkin hal ini ada dua hal yang saya pribadi juga ketika mengisi pertanyaan ini saya salah menjawab. Ternyata filosofi KHD itu tentang pendidikan dan pengajaran itu menurut saya sama. Jadi ketika kita refleksi awal pertama masuk LMS, kita mulai dari diri sendiri langsung ditanya, apa itu pendidikan dan pengajaran? Pada dasarnya kami CGP di sana menyamaratakan gitu, sama aja gitu. Ternyata ada perbedaan, walaupun memang berhubungan. Jadi pendidikan dan pengajaran di sini, pendidikan itu yang secara luas, dia tidak hanya sekedar mentransfer materi, tapi sampai mendidik anak. Bagaimana supaya karakter anak itu bisa lebih bagus. Kalau dia pengajaran, ya mungkin kita ketika di kelas selesai mengajar, ada materi selesai. Nah, jadi mungkin kalau kita lihat, saya sering lihatin gitu, kalau di ITB ada S2 matematika pengajaran. Ya, kalau di selain mungkin pendidikan matematika, kalau di ITB ada S2 pendidikan matematika pengajaran, karena mereka tidak mengajarkan pedagogi asli pure tentang materi matematikanya. Nah, jadi itulah perbedaan antara pendidikan dan pengajaran yang disampaikan oleh Bapak KHD. Nah, kemudian Bapak Ibu, materi yang selanjutnya tentunya yang nomor satu ini nggak usah saya jelaskan lagi. Mungkin kita dari SD atau mungkin dari TK sampai sekarang masih slogan ini ada di posisi kita. Ya, yang pertama adalah Ingat Susun Tulodo, Imali Mamungkoso, dan Tuduri Handayani. Mungkin mengingatkan kembali di mana posisi kita sekarang, apalagi seperti tadi kata sambutan di depan. Saya tertarik itu ketika Pak disampaikan apapun kurikulumnya, minumannya tersesuai gitu ya. Itu setiap saya berbagi ke teman, itu saya langsung ambil. Wah, ini tepat banget. Jadi mohon maaf Pak Andris, itu saya ambil. Ya, terima kasih buat inspirasinya. Jadi memang kadang-kadang benar yang dibilang tadi pembicara terdahulu, ya kurikulum berganti-ganti, ya tetap aja kita seperti itu. Nah, kemudian di sini ada menuntun. Bapak Ibu, mungkin tugas kita sebagai pendidik, ya. Jadi saya juga sekarang kadang kamu pengajar atau pendidik. Jadi dari kedua kata itu, pendidik
kita juga sarjana pendidikan, bukan sarjana pengajaran gitu ya. Nah, jadi di sini kita tugasnya menuntun. Mungkin kalau kita lihat tuntunan kan, berarti mungkin siswa itu belum sepenuhnya bisa melewatinya. Menuntun atau ada mungkin halangan-halangan atau rintangan yang dihadapi sehingga kita butuh tuntunan. Bayangkan misalkan ketika di lampu merah ada orang lewat gitu ya, atau orang tua mungkin, pasti kan butuh tuntunan. Mungkin juga kita dalam mengajar, posisi kita menuntun, bukan kita sebagai sumber utama dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah, ini dia Bapak Ibu yang kami juga sebenarnya, saya pribadi mendapatkan hal ini di pendidikan guru penggerak tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, kodrat alam itu adalah bawaan lahir. Jadi setelah manusia itu lahir, dia sudah membawa karakter yang diciptakan mungkin sama Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebagai guru nggak bisa mengubahnya. Kita hanya bisa mungkin menebal atau menipiskan karakter yang sudah pada peserta didik kita. Ini saya pribadi kadang, wah ini tertegur gitu ya. Saya maunya siswa ini seperti ini. Orang udah karakternya seperti itu, bawaan lahirnya seperti itu. Dia nggak suka matematika, saya paksa main jungkir balik juga saya di depan, atau pemain gulat atau silat saya di depan. Orang yang mungkin dari gen-gennya nggak suka matematika, seperti mungkin yang saya harapkan harus bisa seperti ini. Ternyata menurut KHD itu sudah kodrat alam yang ada pada anak. Mungkin kita hanya melepaskan aja, mengenalkan lagi. Kalau lebih dalam lagi, mungkin bukan tanggung jawab kita Bapak Ibu, karena itu sudah kodrat alamnya. Nah di sini mungkin kodrat zaman, mungkin di sini ada saya bagikan COVID ya. Jadi banyak hal yang membicarakan COVID, tentang negatifnya, positifnya tentunya sangat banyak bagi kita. Saya pribadi juga, mungkin dulu kita nggak kenal yang namanya LMS atau Zoom atau Google Classroom. Mungkin ini sebagai tantangan bagi kita ya, khususnya zaman sekarang, metode pembelajarannya harus kita sesuaikan dengan zaman kita. Mungkin kalau guru ya, saya juga kadang saya dulu, wah ini kayaknya anak zaman sekarang ya beda musim Pak gitu ya. Beda musim. Mungkin juga sama-sama bintang Korea. Kalau CGP kita ngomongnya ada Tobinse, sekarang bisa Blackpink gitu. Jadi beda, walaupun sama-sama orang Korea tapi genrenya beda. Jadi kadang kita, saya dulu begini. Mindset itu yang sering, mungkin dulu guru saya atau guru kita juga membuat seperti itu. Jadi kita akan melupakan kodrat zaman dan kodrat alamnya Bapak Ibu. Jadi mungkin ini yang tantangan bagi kita, kodrat zaman. Jadi sama-sama kita belajar kembali apa nih yang dibutuhkan dalam pembelajaran, khususnya dalam media atau mungkin teknik pembelajaran. Nah yang berikutnya Bapak Ibu, di sini menghamba pada anak. Jujur nih, saya mungkin ada guru dari, ada Bu Eka sama Bu Eli. Saya dikenal guru matematika yang mungkin tanda kutip idealis ya. Itu dulu Bapak Ibu, saya akui. Tapi setelah saya digembleng di BGP, pola pikir saya diubah. Saya bersyukur saya bisa diterima kemarin di PGP. Mungkin ini foto sangat istimewa buat siswa saya ya, namanya ada Fikri dan Haikal. Mereka itu dari kelas 10 sampai kelas 12 Bapak Ibu, masih tugas aja enggak, ini karena lulusan, nilai itu harus tuntas bisa naik ke kelas lulus gitu. Baru menghadap ke saya. Saya maunya kamu seperti ini, tugasnya seperti itu, enggak dia kerjakan. Ternyata Bapak Ibu, kita harus nanya dia, kamu maunya seperti apa nak? Yang seperti apa tugasnya? Ternyata disuruh main mapping, jadi itu langsung gercep, dikasih hari ini besok selesai. Harus begini. Itu, wah ini kesalahan saya. Gitu. Jadi mungkin konsep menghamba itu seperti apa? Jadi menghamba itu bukan dulu ketika keluar kata menghamba, kayaknya banyak penolakan dari kita ya. Masa saya guru harus menghamba pada murid? Kata hamba itu kayaknya bawah banget gitu. Menghamba di sini didefinisikan Bapak Ibu adalah kita menekankan pada minat dan kebutuhan yang pada anak tersebut. Kemudian juga kita berpusat kepada anak, dan di sini juga kita harus sadar bahwa setiap anak itu memiliki minat dan kemampuan yang berbeda-beda. Nah kemudian ini juga yang nomor 5, ada istilah bukan tabula rasa. Di sana ada pulpen, ada kertas kosong. Kadang-kadang seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengibaratkan siswa itu masih polos gitu ya. Saya mau coret nih, garis melengkung lah. Nah, ya kan kalau matematika kebetulan
lagi belajar lingkaran Bapak Ibu ya. Nah, saya maunya seperti itu. Tidak bisa. Dia sudah membawa seperti lagi ke kodrat alam yang ada pada dirinya tadi. Jadi kita tidak semena-mena si A ini, si Budi, saya ingin jadikan seperti ini, seperti ini. Oh, tidak bisa ternyata. Di sini kita diingatkan kembali, kami berbagi apa yang kami dapatkan dan pengalaman yang pernah kami lakukan. Yang berikutnya Bapak Ibu, di sini budi pekerti. Nah, mungkin ini saya yang menarik ketika juga Bu Farah ya, beberapa yang lalu, mohon maaf Bu Farah saya sebut namanya ya, Bu Farah bikin status ya, ada, boleh saya sebut Bu Farah ya, boleh. Ada mungkin alumni yang datang ya, mungkin Bu Farah melihat mungkin karakter siswa itu tidak menyapa siswa. Saya langsung komen Bu Farah, tantangan kita sekarang Bu, memang benar Bapak Ibu. Jadi dengan perkembangan zaman, mungkin karakter siswa sekarang juga berubah ya. Inilah KHD terus mengingatkan kita materi-materi yang sangat luar biasa. Ayo terus kita didik juga, jangan hanya mentransfer materi saja. Kembali lagi ke pengertian awal, ke pendidikan tadi, bukan ke pengajaran. Kadang-kadang kita, enggak, di rumah juga banyak masalah, ya, pikiran kemana-mana gitu ya. Udah penting selesai aja, biar udah selesai, kasih materi. Nah mungkin kadang-kadang saya, mungkin juga kita seperti itu Bapak Ibu. Hari ini kita saling mengingatkan, mungkin kesempatan kami mengingatkan untuk hari ini. Nah yang menarik juga adalah nomor 7, yaitu petani. Kalau petani itu pekerjaannya berarti adalah menanam. Ada yang ditanam, yaitu tentunya ada benih. Ya, posisi kita adalah sebagai petani, siswa adalah benih. Yang jadi pertanyaan saya begini Bapak Ibu, berbicara benih, ada yang benih unggul, ada yang benih biasa-biasa saja. Tapi ketika benih unggul itu ketemu petani yang tidak mau merawatnya, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi? Benih yang awalnya unggul, tapi ketika petani itu tidak merawat, tidak memupuk, apakah akan membuahkan hasil yang bagus juga? Tidak. Oh tidak. Tetapi ketika misalkan bibitnya itu kurang unggul, tetapi ada petani yang lebih memperhatikan, mengolah, saya yakin nanti dengan kerjasama pasti akan menghasilkan bibit yang unggul. Sama dengan kita Bapak Ibu. Saya juga kadang begitu. Ketika mengajar saya tanya siswa, kamu dari SMP mana? Kamu dari SMP mana? Mungkin juga sama dengan Bapak Ibu semua. Kita nyebar di sini. Mungkin donasi kami SMP 1, 2 yang dekat rumah, Strada atau yang lain penabur. Saya kadang begitu. Dia mungkin harapannya di sini adalah besar gitu ya. Saya masuk SMA 2 biar nanti seperti ini. Mudah-mudahan harapannya itu sampai ketika dengan bertemu dengan saya atau guru-guru yang lain dengan Bapak Ibu. Takutnya kan dia sudah mundur salah, maju mundur gimana gitu ya. Jadi sudah terasa terkunci. Jadi mungkin di sini kita diingatkan, mari Bapak Ibu kita juga belajar, saya belajar, marilah kita sama-sama bisa. Ketika siswa yang datang adalah memang unggul, kita unggulkan lebih lagi. Ketika memang dia belum unggul, kita bisa lebih unggulkan lagi. Tentunya ini bukan hanya kita pribadi, tapi di sini kita diingatkan untuk bisa saling berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu, ini dia materi yang mungkin pada intinya di pelajaran saya. Nah, menurut KHD, permainan itu adalah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain, jangankan anak-anak ya Bapak Ibu. Kita juga kalau saya suruh bermain-main, pasti kita senang. Bukan begitu Pak Genting? Siap. Iya. Jadi kalau berbicara bermain bukan hanya anak, TK, taman kanak-kanak, taman bermain. Saya rasa sampai tua juga kalau ada permainan, kita pasti tertarik. Ini juga kodrat alam. Kenapa emang? Ada apa dengan bermain? Ternyata dalam bermain itu Bapak Ibu bisa mengolah perasaan. Nah ini dalam banget ternyata. Jangan memainkan perasaan ya Pak Dahlan ya. Kemudian ada mengolah tenaga. Pastinya membutuhkan tenaga. Kemudian ada mengolah pikiran. Ada strategi-strategi yang akan kita keluarkan. Kemudian mengolah kemauan. Apa nih yang saya mau? Seperti apa? Jadi kita yang mengelola, berproses pada anak itu nanti. Jadinya pembelajaran ketika kita buat teknik yang bermain.
Kita hanya mengarahkan saja atau menuntunnya saja. Jadi mungkin ini saya bukan mengajari Bapak Ibu, tapi saya berbagi pengalaman. Mungkin juga saya pernah share juga di MGMP. Tapi dalam kesempatan ini saya juga kadang saya berpikir apa nih yang bisa saya mainkan gitu ya. Pembelajaran apa? Ada pandekar, itu saya singkat dengan papan dadu deret kartu. Ini jujur Bapak Ibu, ini saya buat, saya inovasikan ketika saya CGP disuruh simulasi. Tapi saya maunya ada nih yang mungkin bisa saya tunjukkan di asesor. Jadi waktu itu kita simulasi, diberikan kesempatan 10 menit silakan. Bapak bolehkah saya mensimulasikan permainan seperti ini? Saya mau Bapak Ibu mungkin kalau kita mainkan mungkin kayaknya belum juga, tapi saya, dan jujur cara permainan ini saya hari Sabtu akan ke ITS Surabaya. Mohon doanya Bapak Ibu. Ketika kemarin ada seminar, saya disuruh untuk coba kirim inovasi yang kamu buat. Saya kirim, saya diundang ke ITS bekerjasama dengan konsulat Amerika Serikat, dan temanya sangat luar biasa, virtual reality dalam pembelajaran. Jadi nanti mungkin sumber dari sana saya akan siap berbagi juga di MGMP. Saya juga secara umum tidak tahu seperti apa nanti virtual reality dalam pembelajaran. Mungkin kalau CGP sekarang udah PPG sekarang katanya juga ada, saya belum tahu. Angkatan sekarang sudah virtual. Nah, berarti saya juga ketinggalan zaman ini gitu ya. Jadi nanti boleh kita berbagi. Nah, ini saya sebut Bapak Ibu papannya, cuma angka biasa ya, tidak istimewa sebenarnya, tapi di anak sangat istimewa. Mungkin kenapa? Karena mungkin mereka dari kecil, dari SD atau TK belum pernah diajak bermain dalam matematika. Padahal ini hanya angka-angka aja. Satu saya cipta 2 sampai angka 70 dong. Saya ciptakan warna-warni mungkin biar menarik. Pandekar, papan dadu, deret kartu, aritmatika. Nah kemudian yang ini saya sebut nanti LKPD-nya, semacam begitu Bapak Ibu. Nanti anak bermain dibagi kelompok. Kemungkinan karena tujuannya adalah memahami nilai SN dan UN, maka di sini saya siapkan ada nanti nilai A berapa, B berapa, SN-nya berapa, bagi kelompok, dan pengalaman permainannya ada sampai 2 ronde sampai jam pelajaran selesai. Nah kemudian alat bahannya lagi ada Bapak Ibu kartunya dan ada dalilnya. Dalam matematika kan ada A dan B ya Bapak Ibu. Jadi kita di awal sepakat dulu yang merah atau yang biru nih yang jadi A dan B, tidak masalah. Cuman keterbatasannya memang ada. B itu hanya sampai 6, A nya sampai 6, tidak agak gede. Tapi tujuan saya bukan hanya mencari nilai, tapi anak jadi hafal apa rumus SN, rumus UN. Jadi mereka dengan bermain-main, jadi ingat rumus UN sama SN. Tujuan saya itu. Dan anak seperti Bu Ida sampaikan, Bu Ida sudah praktekkan di SMA 10. Terima kasih Bu Ida, anak tertarik gitu. Jadi sebelumnya waktu itu Bu Ida, Pak Anwari izin boleh saya praktekkan, silakan. Memang kita kan berbagi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin sekarang yang saya bagikan nanti saya akan mempraktekkan yang Bapak Ibu bagikan. Nah ini mungkin dalil-dalil yang saya tunjukkan. Kemudian kartunya simpel saja Bapak Ibu, hanya terdiri dari kartu UN dan SN. Jadi ada kartu U5 atau U berapa, kemudian ada SN, S berapa. Nah ini mungkin kalau dalam permainan barisan dan deret. Mungkin kalau videonya atau foto-fotonya boleh saya tunjukkan. Dalam materi barisan dan deret juga di sini saya membuat permainan itu dengan 4 dekat. Apa itu 4 dekat? Ada papan, ada dadu, ada deret, dan ada kartu. Nah, semoga video ini bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pelajaran kita. Terima kasih. Tadi sudah dijelasin di kata pengantar dulu ya. Bukan menjadi bermain dalam pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu. Kemudian mungkin ada juga yang pernah kami buat. Ada ini dokumentasinya Bapak Ibu ya. Jadi kadang
kebetulan memang SDN sekolah bisa dilakukan belajar di luar, di DPR gitu ya. Ternyata bukan hanya di Jakarta ya, Bapak Ibu, DPR, di Duta juga ada DPR di bawah pohon rindang. Jadi ini tuh saya sering ketika ada kondisi cuaca mendukung, ayo belajar di luar DPR. Saya juga ikutan tuh Bapak Ibu, yang ada yang lihat saya nggak ya? Kayak ini nih. Ini saya juga ikut main karena mereka kekurangan tim. Bapak kagak main, ayo kita bermain. Ya, jadi mungkin inilah praktek-praktek mengajar yang pernah saya lakukan di SMA 2 Tangerang Bapak Ibu. Nah kemudian juga ada ketika nilai mutlak, saya kemarin ada ide juga. Saya simpan Bapak Ibu, ini tahun 2019 sebelum Covid. Kemarin saya cari, saya nemuin sebenarnya LKB-nya simpel saja. Saya kepikiran kalau dikasih soal ke anak, jawab soal, tapi bagaimana kalau bermain? Jadi mereka, Terima kasih. nah jadi di sini Bapak Ibu, hanya ngasih soal saja, sebenarnya gampang gitu. Cuman karena mungkin tadi mengolah pikirannya, ketenangan anak, jadi kita hanya tidak mengajari materi, melatih kemandirian anak, kepercayaan diri anak. Juga di sini dia muncul. Jadi saya buat ada langkah-langkah yang zigzag, ada yang salah langkah. Jadi sebelum dia melangkah, lihat dulu arahnya. Misalnya di startnya di sini, di start. Ya, boleh Pak, di min 3, misalnya gini. Boleh Bu, terima kasih Bapak Ibu. Nah, jadi ini ada min 3. Harga mutlak min 3 kan ada 2. Nah, ada orang langsung loncat kemana? Ke sini, apa ke sini? Di sini kan nggak mungkin, karena arahnya nggak ada. Ini kan palanya ke bawah, ini arahnya ke kanan. Jadi dia mikir, gitu. Jadi dia, walaupun jawabannya sama, ada jebakan Batman-nya gitu ya. Mutlak min 3 berapa? 3. Oke, loncat kemana nih? Ke kotak ini. Ada yang loncat ke sini, udah nggak bisa balik lagi. Wah, berarti stop, nilainya cuma 1 gitu. Jadi ada 10 poin di sini. Nah, kalau misalnya yang ini, berarti dia harus mikir juga kemana nih arahnya. Jadi tidak hanya melihat angka, tapi arah-arah panahnya harus diperhatikan. Ini saya buat waktu PPG bersama Bu Novi ya. Ya, jadi 2019. Nah, jadi min 3 loncat ke sini. Nah, baru lanjut lagi kemana arahnya gitu, benar panah-panahnya. Jadi mungkin simpel Bapak Ibu, tidak, menurut saya sih tidak istimewa banget. Cuman anak itu senang ketika kita ajak bermain di luar kelas. Terima kasih Pak Peri dan Pak Kita. Nah ini juga saya ketika tahun lalu ya mengajar, saya ingin supaya menyampaikan ke anak kenapa ada C dalam integral. Integral itu kan selalu ditambah C. Saya tidak nulis di kertas, tapi saya buat namanya kartu jodoh. Jadi pertama kita main turunan dulu ya, gitu. Turunkan, ayo turunnya mana? Ketika main integral dia bingung milih siapa, karena dia 0. Iya kan, 0 turunnya mana? Bingung dia kan, kalau di integral nggak ada C Pak. Nah mereka bingung. Di situ saya juga buat kartu sederhana juga Bapak Ibu. Jadi mungkin sangat membantu anak jadi paham gitu. Kenapa kok selalu ditambah C di belakang? Mereka dasar-dasar banget. Kalau yang ke atas saya mungkin belum sanggup juga. Jadi misalnya ada 2 turunannya berapa atau 2x berapa dapat. Ayo temukan jodohmu gitu. Makanya di sini saya buat laki perempuan Bapak Ibu ya, karena kartu jodoh. Nggak boleh laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Gitu ya, karena kita harus ya berlainan jenis gitu Pak. Jadi ya. Nah jadi di situ ketika saya balik bingung mereka. Ayo, tadi kamu turunnya yang mana? Sekarang balik yang 0, soal kamu pasangannya maunya yang mana nih sekarang gitu. Bingung dia. Jadi itulah konsep yang tadi ada di C-nya. Jadi mungkin kalau simpel saja Bapak Ibu, saya yakin bisa buat lebih dari pernah yang saya lakukan di sekolah. Ini konsep hanya untuk dalam integralnya saja. Kemudian kebetulan sekarang ada belajar lingkaran Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin hanya menunjukkan mana sudut pusat, sudut keliling. Jadi saya buat tawar, tali warna-warni gitu ya. Kemudian juga ini saya berkolaborasi dengan Bu Eli. Kebetulan kita ngajar di kelas 11. Kita ajak anak keluar aja deh, karena lingkaran mana sudut pusat, kita bentuk lingkaran, mana sudut pusat pegang, siapa saja yang jadi sudut keliling, coba kalau bergerak gitu. Jadi ini yang sedang kita lakukan di lapangan
untuk mengenalkan mana sudut pusat sudut keliling. Pada dasarnya kan ini materi SMP kalau nggak salah. Sekarang di kelas 11 SMA diajarin lagi untuk yang kurikulum merdeka. Nah yang berikutnya Bapak Ibu tadi juga sama unsur-unsur lingkaran. Saya masih bingung ternyata, masih ada yang bingung. Jadi saya ajak bermain anak-anak di lapangan, bentuk lingkaran. Coba deh kalian bentuk. Saya sebut juring. Rata-rata mereka bentuk juring. Apotema, mereka bentuk apotema. Jadi mereka yang bergerak, mereka menentukan. Jadi mereka yang mengatur, mengelola. Kembali lagi ke filosofi KHD tadi Bapak Ibu. Ya, apa nih yang menjadi mengelola pikirannya. Jadi mereka kolaborasi di sini terjalin juga. Gak mungkin terbentuk suatu formasi-formasi kalau tidak adanya kolaborasi antar siswa. Jadi mungkin simpel-simpel saja, tapi itu sangat menyenangkan bagi siswa dan juga kita sebenarnya guru jadi ringan sebenarnya, tidak terlalu capek karena sudah berpusat pada murid dalam pembelajarannya. Nah yang berikutnya, ya ini juga saya kadang ketika ini aksi nyata saya Bapak Ibu di PGP waktu itu tentang visi guru penggerak. Jadi saya prakarsa perubahan saya waktu itu saya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Jadi dia semangat dan menyenangkan, itu aja prinsipnya. Ketika itu saya bagikan angket, ada semacam post-it. Salah satunya anak itu minta belajar di luar kelas, itu juga menyenangkan bagi kami. Selain dapat uang jajan dari orang tua yang berlebih, ya itu ada juga Bapak Ibu. Jadi kita ada juga soal itu. Dan saya langsung mengeksekusi atau eksekusi, kan ada bab kerja waktu itu Bapak Ibu ya. B, buat pertanyaan utama. A, atur ambil pelajaran. G, gali mimpi atau eksekusi. J, jabarkan rencana. Gitu dia. Jadi mungkin yang menarik kenapa saya ambil foto ini adalah yang ini Bapak Ibu. Ini mungkin sebelum saya menutup, udah tutup aja dia. Pak Judi, salah. Jadi grogi saya. Nah, yang ini Bapak Ibu, ada yang tahu ini kira-kira? Anak-anak berkreasi. Saya tadinya hanya anak-anak itu berkolaborasi dan menyenangkan, tetapi kreatifnya muncul. Dan saya lupa bawa, saya juga kemarin pada saat lokal karya di PGP ada siswa yang buat ada foto saya di belakangnya soal-soal. Jadi mereka cetak. Jadi ketika mereka ini saya buat window shopping di luar, belajar tentang jenis-jenis fungsi. Waktu itu fungsi komposisi saya coba ada 6 kelompok, ada yang fungsi tangga saya kenalkan, ada fungsi kuadran, fungsi linear, konstanta dibagi-bagi. Mereka bikin poster sendiri-sendiri. Dan yang menarik adalah mereka, saya bilang kalau ada orang berkunjung kan kesannya dikasih souvenir atau gitu biar ada kesannya dia berkunjung ke stand kamu tentang materi itu, dan mereka berikan dan dibuat dengan makanan. Ternyata bukan hanya soal doang, tapi dibantu dengan makanan-makanan. Jadi mungkin belajar seperti ini yang menyenangkan bagi anak. Mudah-mudahan dengan menyenangkan itu saya rasa nanti mereka lebih cinta akan pelajaran matematika. Jadi mungkin sesi saya tidak banyak Bapak Ibu untuk sudah. Dan yang sekarang lagi ngetren mungkin kalau menurut saya adalah gamifikasi. Beberapa minggu yang lalu ada juga alumni duta dia di UNJ jurusan fisika, kita dipanggil, saya kebetulan ikut juga sebagai pesertanya, dilatih gamifikasi kelas craft. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah lakukan ya. Kelas craft itu seperti main Mobile Legend. Saya belum paham banget, makanya saya tidak menyampaikan. Cuman inilah kodrat zaman Bapak Ibu. Jadi kita memang harus siap belajar kita seperti apa. Anak mungkin hanya melihat. Kalau saya lihat di situ, dia hanya melihat ada di. Saya tidak suka juga bermain ML gitu ya. Mobile Legends maksudnya. Ketika ada pulau-pulau gitu ya, saya mau tahu ada pulau-pulau ini, pulau ini. Di pulau itu ada soal. Jadi dia mau pulau sana, jawab soal dulu. Nah ini mungkin nanti boleh kita sama-sama gali lagi di materi gamification ini Bapak Ibu. Sama seperti Google Classroom sebenarnya, cuma tampilan. Kadang-kadang kan orang lihat tampilannya seperti apa. Nah, kemudian virtual reality yang seperti saya bilang tadi, saya juga semoga tidak halangan nanti hari Minggu ke ITS belajar ini. Saya siap nanti berbagi ketika Bapak Ibu
di acara MGMP. Jadi ini yang boleh saya bagikan Bapak Ibu. Nanti ada teman-teman saya, ada Pak Judi, Pak Ilham, dan Bu Ida. Tentunya ini saling berkaitan nanti Bapak Ibu tentang antara modul 1 sampai modul 3. Jadi ini pembukaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi buat kita semuanya. Anakmu sesuai dengan zamannya. Kalau mereka hidup di zaman mereka, bukan pada zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya, sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Jadi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Muhadi, kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zaman mereka masing-masing, agar mereka punya kreativitas dan karyanya masing-masing pada zamannya. Ya, alhamdulillah ternyata pembelajaran matematika tidak hanya sebagaimana apa yang kita ajarkan, ternyata bisa juga dengan permainan-permainan. Barangkali mungkin kita pernah lihat seminar-seminar tentang permainan dalam matematika, tapi sedang berpikir kalau permainan itu kayaknya gak cocok untuk kita sebagai guru matematika di SMA. Tapi alhamdulillah dengan inovasinya yang telah disampaikan oleh Pak Nuadi, semoga menjadi suatu inspirasi kita untuk terus berinovasi dalam pembelajaran, terkhusus dengan kodrat anak-anak yang pada zaman sekarang ini lebih banyak bermain, sehingga kita bisa mengajarkan mereka tidak hanya dengan suasana yang biasa saja, yaitu kita yang mengajar, tapi juga kita bisa berinovasi dengan melakukan permainan-permainan dalam pembelajaran. Semoga anak kita semuanya bisa belajar dengan lebih konsentrasi dan lebih gembira, sehingga apa yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat. Itu saja yang pertama daripada yang disampaikan oleh Pak Mu'ad. Nah, kita langsung ke Pak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sebelumnya mohon maaf kalau suaranya tidak agak samar-samar ya, karena memang sedang tenggorokan sedang kurang enak. Ditambah juga ini juga moderator pertama saya selama dari siswa dan juga jadi guru, gitu kan. Saya bilang selamat dulu saya. Ya karena disuruh oleh Bu Farah, Bu Mafaza, ya. Jadi ya sampai nawa atau